Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ibu Uswatun Hasanah. Kali ini kita akan belajar matematika wajib kelas 10 semester 2 pada pokok bahasan trigonometri dengan subpokok bahasan perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Al-Fatihah. Perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Konsep dasar perbandingan pada segitiga siku-siku. Perhatikan segitiga ABC dan segitiga DEC berikut ini. Pada segitiga ABC ya, yang warna kuning ini siku-sikunya di B. Panjang AB-nya 8, panjang BC-nya berarti kalau di sini 33 berarti hasilnya 6 ya, 3 tambah 3 6. Panjang BC adalah 6 cm. Panjang AC belum diketahui ya. Maka kita bisa mencari panjang AC dengan bantuan teorema Pythagoras. Begitu juga dengan segitiga DEC, siku-siku DE dengan panjangnya EC adalah 3 dan panjang ED adalah 4 cm. Dengan bantuan teorema Pythagoras, kita dapat mencari panjang AC dan panjang DC. Panjang AC itu sama dengan akar dari ya. Ingat ya, teorema Pythagoras itu kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat sisi-sisinya. Jadi kuadrat dari sisi-sisi yang pertama, sisi AB dikuadratkan ditambah dengan sisi BC kuadrat. Ini untuk mencari panjang AC. Jadi hasilnya sama dengan AB kuadrat itu 8 kuadrat ditambah BC-nya adalah 3 tambah 3 berarti 6 ya. 6 kuadrat sama dengan akar dari 8 kuadrat adalah 64 ditambah 6 kuadrat 36 berarti sama dengan akar dari 64 ditambah 36 berarti sama dengan akar 100. Akar 100 sama dengan 10. Ini panjang sisi AC atau sisi miring dari segitiga ABC. Bagaimana dengan sisi miring dari segitiga DEC? Segitiga DEC itu di situ panjang DE-nya adalah 4 cm, panjang EC-nya adalah 3 cm. Berarti untuk mencari panjang DC itu sama dengan akar dari DE kuadrat ditambah dengan EC kuadrat. DE-nya adalah 4 cm, 4 kuadrat ditambah dengan EC-nya adalah 3 kuadrat berarti sama dengan akar dari 4 kuadrat itu 16 ditambah 3 kuadrat itu 9 sama dengan akar dari 25. Akar 25 adalah 5 ya. Di sini kita sudah mendapatkan panjang AC-nya itu 10 dan panjang DC-nya adalah 5. Lanjut. Kemudian oleh karena segitiga ABC ini adalah sebangun dengan segitiga DEC. Segitiga ABC sebangun dengan segitiga DEC. Maka didapat perbandingannya adalah yang pertama DE per DC. DE dibagi dengan DC itu sisi miring
ya. Ini hasilnya sama dengan 4 per DE-nya adalah 4 per DC. DC-nya tadi ketemu 5, berarti 4 per 5. 4 per 5 itu sama dengan 0,8. Kemudian kita mencari perbandingannya dengan AB. Bagaimana? AB dibagi dengan AC. AB per AC, AB-nya tadi ketemu 8, berarti 8 dibagi dengan AC, AC-nya adalah 10. 8 per 10 itu sama dengan 0,8 ya. Kita lihat bahwa perbandingan dari segitiga DEC dengan ABC ini dengan sisi tegak dan sisi miringnya ini adalah hasilnya sama ya. Jadi ini bisa dikatakan bahwa sinus C, sinus dari sudut C, atau bisa ditulis sin C ya, saya ganti sin C gitu aja ya. Sin C itu sama dengan 0,8 ya. Jadi ini sama-sama dengan dari sudut C. Kemudian yang B, dari segitiga DEC kita bandingkan EC ya. EC dibagi dengan DC, EC-nya adalah 3 per 5. 3 per 5 itu sama dengan 0,6. Kemudian dari segitiga ABC, berarti BC dibagi dengan AC, BC-nya adalah 6 ya. 6 per 10 juga 0,6. Didapat bahwa ini cos C itu sama dengan 0,6. Kemudian yang ketiga, kita cari perbandingan dari sisi tegak dengan sisi sampingnya ya. Sisi depannya sudut C, sisi depannya sudut C berarti DE, perbandingan dari DE dibagi dengan EC itu berarti sama dengan 4 dibagi 3. 4 dibagi 3 ya, 4 per 3. Kemudian kita juga cari panjang yang AB dibagi dengan BC ya, berarti sama dengan 8 per 6 ya. Di sini kalau kita sederhanakan ya, ini masing-masing dibagi 2 berarti 4 per 3 ya, sama-sama hasilnya 4 per 3 ya. Jadi didapat dari perbandingan yang ketiga ini adalah tan dari sudut C itu sama dengan 4 per 3. Perbandingan trigonometri pada segitiga sinus B. Perhatikan gambar berikut. Segitiga ABC, siku-siku di B dengan sudut BCA sama dengan alfa, dan sudut CAB itu sama dengan beta. Ya, di sini sama dengan alfa, yang ini sama dengan beta. Hubungan perbandingan sudut lancip dengan panjang sisi-sisi suatu segitiga siku-siku dinyatakan sebagai berikut. Jadi di sini kalau misalkan panjang AB, kalau kita akan mencari sudut alfa ya, sudut alfa, maka panjang AB-nya disebut dengan sisi depan ya. Kita namanya sisi depan. Kemudian kalau BC dengan sudut alfa adalah sisi sampingnya.
dan AC ini sisi miringnya. Kalau menggunakan sudut yang beta, pada sudut beta, maka yang kita namakan sisi depannya adalah panjang BC. Kemudian sisi sampingnya adalah panjang AB, dan di sini sisi miringnya adalah AC. Kalau begitu, untuk mencari perbandingan trigonometri dengan sudut alfa, berarti kita cari sin alfa. Sin alfa berarti sisi depan dibagi dengan sisi miring. Maka di sini sisi depannya alfa adalah AB. Kemudian sisi miringnya adalah AC. Selanjutnya, kalau mencari cos alfa, alfa itu cosami, samping dibagi miring, berarti sisi samping dibagi dengan sisi miring. Sampingnya alfa berapa? Sampingnya alfa adalah di sini BC. BC dibagi dengan AC. Selanjutnya, tan alfa. Pada tangan alfa, alfa itu tan desa, depan dibagi samping. Depannya alfa, sisi depan dibagi sisi samping. Depannya alfa adalah AB, kemudian sampingnya alfa adalah panjang BC. Selanjutnya, sin cos tan sudah, sekarang kebalikannya sin adalah kosekan. Kosekan alfa, tak hapus tulisannya. Kosekan alfa berarti kebalikan daripada sin. Kebalikannya sin. Kalau sin itu sin demi, depan dibagi miring, maka kosekan itu sisi miring dibagi dengan sisi depan. Berarti sama dengan AC dibagi dengan AB. Kebalikannya cos adalah sekan. Sekan alfa berarti sisi miring dibagi sisi samping. Sisi miringnya adalah AC, kemudian sisi miringnya adalah AC, sisi sampingnya adalah BC. Selanjutnya, kebalikan dari tan adalah kotan. Kotan alfa berarti sisi samping dibagi dengan sisi miring. Sisi sampingnya adalah BC dibagi dengan AB. Nah, ini sudah kita dapatkan dari perbandingan pada sudut alfa. Bagaimana dengan sudut beta? Berarti tinggal kita balik nanti ya. Kalau beta, berarti depannya beta adalah BC. Ya. Sin beta masih sisi depan dibagi sisi miring. Depannya beta adalah panjang BC. BC dibagi dengan miringnya adalah AC. Kemudian cos beta, cosami, sampingnya beta adalah panjang AB, sisi samping. SS dibagi SM, sisi samping dibagi sisi miring. Sampingnya adalah AB, miringnya adalah AC. Kemudian tan alfa berarti tan desa, depan dibagi dengan samping. Depannya beta adalah BC, ya. Kemudian sampingnya beta adalah AB. Sin cos tan, kosekan beta berarti kebalikannya sin. Sisi miring dibagi sisi depan. AC dibagi dengan BC. Kemudian
Sekan beta berarti kebalikannya cos ya. Berarti AC dibagi dengan AB. Begitu juga dengan kotan beta, berarti sama dengan BC dibagi dengan AC. Jadi dari sini kita akan mendapatkan, untuk lebih mudah dalam menghafal, ingat kata-kata di sini. Saya ganti warnanya. Sindemi. Sindemi, kosami, tandesa. Ini yang perlu diingat ya. Ini hanya sebagai memudahkan dalam mengingat sebuah kata-kata. Sindemi berarti depan dibagi miring, kosami berarti kos itu samping dibagi miring, tandesa ikutan depan dibagi samping. Lanjut. Jika diketahui koordinat titik pada bidang koordinat, perbandingan trigonometri dapat diterapkan seperti berikut. Ya. Perhatikan pada koordinat kartesius, koordinat X dan Y, bahwa di sini dari koordinat ini kita tarik garis, titik P ini berada di titik koordinat X, Y ya. Kemudian titik O ini berada di koordinat 0,0 ya. Untuk mencari sisi miring ini adalah panjang R, kemudian di sini depannya alfa adalah panjangnya Y, berarti tinggal Y-nya misalkan 3, berarti di sini tingginya di sini adalah 3. Kemudian X-nya berapa? Misalkan X-nya 2, berarti di sini 2. Ya. Di sini didapat sebuah segitiga OQP ya, segitiga OQP dengan panjang sisi X dan sisi Y. Kemudian di sini R sebagai garis miring. Dari sini kita bisa mencari perbandingan trigonometrinya dalam bentuk XY. Jadi kalau mencari sin alfa tadi kan depan dibagi miring. Sisi depannya sudut alfa ini adalah Y. Ya. Sisi miringnya R berarti Y per R. Kemudian cos alfa, cos tadi adalah kosami, samping dibagi miring, sampingnya ini adalah X, miringnya adalah R. Ya. Tandesa depannya alfa adalah Y, sampingnya adalah X. Di sini kalau kita menggunakan koordinat kartesius ya. Perhatikan contoh berikut ini. Contoh yang pertama, perhatikan gambar berikut. Pada segitiga ACB ya, segitiga ACB siku-siku di C. Ini siku-siku di C. Tentukan sin alfa, cos alfa dan seterusnya di sini ya. Panjang AC diketahuinya 6, kemudian panjang BC diketahui 8. Sisi miringnya belum diketahui. Untuk itu kita akan mencari dulu panjang sisi miringnya. Di sini adalah panjang AB. Panjang AB itu sama dengan akar dari AC kuadrat ditambah dengan BC kuadrat. AC-nya adalah 6 kuadrat ditambah BC-nya adalah 8. 8 kuadrat berarti sama dengan 6 kuadrat 36. 8 kuadrat adalah 64. Jadi sama dengan akar 100. Akar 100 adalah 10. Jadi panjang AB didapat 10 cm. Dari sini kita tinggal mencari nilai dari perbandingan pada sudut alfa dan pada sudut beta.
pada sudut alfa berarti kita cari yang A adalah sin alfa. Sin alfa itu sama dengan sisi depan dibagi dengan sisi miring. Sin demi depannya alfa adalah berapa? 8. 8/10. Ini bisa disederhanakan, bisa dalam bentuk bilangan desimal boleh. 8/10 itu sama dengan 0,8. Selanjutnya, yang B adalah cos alfa. Cos alfa berarti cos itu cosami, samping dibagi miring. Sampingnya alfa adalah AC. Panjang AC /adalah 6 dibagi dengan 8. Miring ya, sorry. Miringnya adalah 10. Berarti 6/10. 6/10 berarti 0,6. Kemudian yang ketiga, tan alfa, tan desa. Tan desa depan dibagi samping berarti 8/6. 8/6. Ini bisa disederhanakan, masing-masing dibagi 2 jadi 4/3 ya. Ini tan alfa. Selanjutnya kita cari yang ini ya, sin beta. Kita gunakan sudut beta ya, di sini beta. Sin demi depannya beta adalah 6, miringnya adalah 10. Sin demi depannya sudut beta adalah 6, miringnya adalah 10, berarti 6/10. Ini boleh disederhanakan dalam bentuk pecahan, berarti 3/5. Kemudian cos beta, cosami, sampingnya beta adalah sisi BC, BC-nya 8, miringnya 10. Ini masing-masing dibagi 2 dapat 4/5. Kemudian tan beta, tan desa, depannya beta adalah 6, sampingnya adalah 8. Berarti 6/8, masing-masing dibagi 2 dapat 3/4. Nah, mudah ya anak-anak. Lanjut, perhatikan contoh yang kedua. Diketahui segitiga PQR siku-siku DK jika sin P sama dengan 1/3, tentukan nilai cos P dan tan P. Di sini kita hanya diketahui sin P-nya 1/3. Kalau kita gambarkan segitiga PQR, ya, segitiga PQR, siku-siku DK, ya, ini siku-siku, segitiga PQR, siku-siku DK, kalau sin P kan sin demi, berarti depan dibagi miring. 1/3 berarti depannya 1, miringnya 3. Berarti yang belum diketahui adalah panjang PQ. Maka panjang PQ bisa kita cari dengan bantuan teorema Pythagoras. Kalau di sini kita diketahui sisi miringnya, berarti sisi miringnya itu PR dikurangi PR kuadrat dikurangi dengan RQ kuadrat. Ya. Sehingga PQ sama dengan PR itu 3. 3 kuadrat ditambah dengan RQ 1 kuadrat, berarti sama dengan akar dari 3 kuadrat 9. 9 dikurangi 1, berarti sama dengan akar 8. Berapakah akar 8? Akar 8 itu berarti 8 kan 4 kali 2, berarti 2 akar 2. Sudah ketemu panjang PQ-nya, sudah ketemu. Selanjutnya kita akan mencari cos P. Cos P,
cos itu samping dibagi miring. Di sini sudutnya adalah pakai sudut P. Sampingnya sudut P berarti PQ dibagi miringnya berarti PR. PQ-nya ketemu 2 akar 2, PR-nya adalah 3. Berarti sama dengan 2/3 akar 2. Kemudian yang B adalah tan P. Tan P. Tanda depan dibagi samping. Depannya adalah RQ, sampingnya adalah PQ. Maka tan P itu sama dengan RQ-nya 1, PQ-nya ketemu dengan 2 akar 2. Nah, di sini kalau penyebutnya masih dalam bentuk akar, bisa kita rasional dengan dikali akar 2 per akar 2, sehingga penyebutnya tidak dalam bentuk akar. 1/2, kemudian yang atas adalah akar 2, yang bawah di sini 2, akar 2 kali akar 2 kan 2 ya. Berarti sama dengan 2 kali 2, 4. 1/4 akar 2. Ini ketemu nilai dari tan P. Tan P ketemu 1/4 akar 2. Kemudian cos P-nya ketemu 2/3 akar 2. Mudah ya. Perhatikan contoh yang ketiga. Segitiga KLM memiliki koordinat titik K min 5, min 2 dan titik L 3, negatif 2 dan titik M negatif 5,4. Tentukan nilai cos L dan tan M. Sebelum kita menentukan nilai yang kita cari, maka kita buat dulu koordinat kartesius seperti gambar berikut ini ya. Kemudian letakkan setiap titik K, L, dan M pada koordinat tersebut. Kita cari koordinat titik K adalah negatif 5, negatif 2. Jadi X-nya berada di titik negatif 5 ya. Ini negatif 5. Kemudian Y-nya negatif 2. Berarti di sini ya. Ini adalah titik K. Negatif 5 dengan negatif 2. Kemudian titik L berada di koordinat 3, min 2. 3 di sini ya, 3, min 2. Nah, berarti di sini. Ini titik L. Kemudian titik M berada di koordinat negatif 5,4. Negatif 5 ini sampai dengan 4 di sini. Nah, ini titik M. Jadi dari ketiga titik ini kalau kita hubungkan ya menjadi sebuah segitiga. Maka penggaris ya biar tidak pencing kayak ini ya. Terbentuklah segitiga KLM dengan panjang KL adalah berapa, kita hitung ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 satuan. Kemudian panjang KM adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6 satuan. Kalau begitu kita tinggal mencari sisi miringnya, yaitu sisi ML. Kita cari ML itu sama dengan akar dari MK, berarti 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat sama dengan akar dari 6 kuadrat 36 ditambah 8 kuadrat 64 sama dengan akar 100. Akar 100 adalah 10. Jadi panjang ML-nya adalah 10. Selanjutnya kita cari cos L. Cos L berarti dari sudut L
Ya. Nah, perhatikan sudut L di sini. Cos berarti cosami, berarti samping dibagi miring. Sampingnya sudut L adalah KL. Berarti KL dibagi miringnya adalah ML. Berarti sama dengan 8/10. 8/10 sama dengan, ini bisa disederhanakan menjadi 4/5, atau bisa juga dalam bentuk pecahan desimal, itu berarti 0,8 ya, sama saja ya. Kemudian kita akan mencari yang B, ini yang A. Yang B adalah tan sudut M. Sudut M, perhatikan pada sudut M, berarti di sini ya. Kalau mencari tan itu kan rumusnya tan desa, depan dibagi samping. Depannya M adalah KL. Berarti KL dibagi MK. KL-nya 8/6. Berarti kalau ini disederhanakan masing-masing habis dibagi 2, berarti 4/3. Ya. Udah ya? Udah ketemu ya? Mudah bukan? Lanjut. Untuk lebih memahami materi pada video kali ini, silakan teman-teman mengerjakan latihan nomor 1 dan nomor 2. Selamat belajar, semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.